Bayangkan, hanya karena satu potong buah, gula darah bisa melonjak seolah habis makan kue manis. Tapi di sisi lain, ada buah sederhana yang justru bekerja seperti obat alami, menstabilkan gula darah dan melindungi organ tubuh. Bapak Ibu, banyak lansia salah langkah? Takut makan buah sama sekali? Atau justru memilih buah yang salah? Akibatnya, risiko komplikasi jantung, ginjal, hingga saraf makin besar. Padahal, ada 7 buah yang aman, enak, sekaligus bisa menjadi penyelamat gula darah. Jangan tinggalkan layar, sebentar lagi saya akan mengungkap urutannya untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi ilmu sederhana namun penting agar Bapak Ibu bisa menjaga gula darah tetap stabil dan tubuh tetap kuat. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Ibu Aminah berusia 62 tahun dari Wonosobo. Beliau datang dengan keluhan mudah lelah, sering sembelit, dan merasa tidak bertenaga. Setelah saya tanya kebiasaan makannya, ternyata selama hampir setahun beliau menghindari hampir semua buah. Katanya takut gula darah naik. Inilah kesalahpahaman yang sering saya temui pada banyak lansia. Demi merasa aman, justru mereka kehilangan sumber serat, vitamin, dan antioksidan yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Masalahnya, ketika tubuh kekurangan gizi dari buah, risiko komplikasi diabetes meningkat. Pembuluh darah lebih mudah rusak, daya tahan tubuh melemah, bahkan fungsi saraf bisa terganggu. Akibatnya, hidup terasa semakin terbatas. Padahal buah bukan musuh. Yang membuat berbahaya adalah cara memilih, porsi, dan cara mengonsumsinya yang kurang tepat. Bayangkan, hanya dengan satu jenis buah yang salah, gula darah bisa melonjak dan membuat tubuh terasa gemetar. Tapi dengan buah yang tepat, gula darah bisa lebih stabil, pencernaan lancar, dan tidur malam lebih nyenyak. Itu sebabnya kita perlu panduan yang jelas agar tidak salah langkah. Sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana memilih buah yang tepat dengan prinsip 4R, ragam, rasio, rutin, dan respons gula darah. Dengan memahami 4 langkah sederhana ini, kesehatan lansia akan lebih terjaga tanpa harus takut lagi saat menikmati buah setiap hari. Sebelum kita masuk ke urutan buah, saya ingin Bapak Ibu memahami satu kerangka sederhana yang bisa menjadi pegangan setiap kali memilih buah. Saya menyebutnya prinsip 4R. Pertama, ragam. Jangan terpaku hanya pada satu jenis buah saja. Tubuh lansia butuh variasi, karena setiap buah membawa vitamin dan mineral berbeda. Kedua, rasio. Porsi itu penting. Setengah hingga 1 buah kecil, atau 1 cangkir potongan, sudah cukup sebagai camilan sehat, apalagi bila dikombinasikan dengan protein atau lemak baik. Ketiga adalah rutin. Lebih baik makan buah sedikit tapi teratur setiap hari, daripada banyak sekaligus lalu berhenti lama. Konsistensi memberi manfaat lebih stabil untuk kesehatan lansia. Keempat, respons gula darah. Artinya, setiap orang punya reaksi berbeda. Biasakan mengukur gula darah 2 jam setelah makan untuk tahu apakah buah tersebut cocok bagi tubuh Bapak Ibu. Dengan prinsip 4R ini, buah bukan lagi ancaman, melainkan sahabat yang membantu menjaga kesehatan lansia tetap seimbang. Bapak Ibu pernah melihat pisang masih hijau di pasar tradisional dan ragu untuk membelinya karena rasanya sepat? Padahal, justru disitulah manfaat tersembunyinya. Saya teringat dengan Pak Doni, 68 tahun dari Surabaya. Beliau sering mengeluh gula darah naik tinggi setelah makan nasi. Lalu istrinya mencoba memberi pisang kepok hijau yang dikukus sebagai pengganti camilan sore hari. 2 minggu kemudian, ketika kontrol, kadar gula sesudah makan ternyata lebih stabil. Rahasia pisang hijau ada pada kandungan pati resisten. Pati ini bekerja mirip serat, memperlambat pencernaan sehingga gula tidak langsung melonjak ke darah. Selain itu, ketika mencapai usus besar, pati ini difermentasi dan memberi makan bakteri baik, menjaga pencernaan tetap sehat dan daya tahan tubuh lebih kuat. Dengan cara ini, pisang hijau bukan sekadar buah, tapi menjadi penopang kesehatan lansia. Cara menikmatinya pun beragam. Bisa dikukus sederhana, dipotong tipis lalu dimasak dengan air fryer hingga renyah, atau dibuat tepung pisang hijau untuk pancake gandum. Rasanya tetap enak tanpa membuat gula darah naik drastis. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Bagi lansia dengan masalah ginjal, sebaiknya atur porsinya.
karena pisang juga mengandung kalium. Jadi, jangan buru-buru menunggu pisang sampai kuning. Dalam kondisi hijau pun, ia bisa menjadi sekutu tubuh dalam menjaga gula darah. Setelah ini, mari kita lihat buah berikutnya yang manis dan segar, namun tetap aman bagi gula darah. Di pasar tradisional, potongan melon yang dingin dan segar sering jadi pilihan pelepas dahaga. Tapi siapa sangka, bagi lansia dengan diabetes, melon justru bisa menjadi sahabat jika dimakan dengan cara yang tepat. Saya teringat dengan Ibu Wati, 70 tahun dari Padang. Beliau punya kebiasaan ngemil kue manis di sore hari. Setelah saya sarankan mengganti dengan satu cangkir potongan melon yang dipadukan dengan segenggam kacang almond, hasilnya mengejutkan. Rasa manisnya tetap ada, tetapi gula darah beliau tidak lagi naik setinggi dulu dan perut terasa kenyang lebih lama. Melon punya keunggulan karena beban glikemiknya rendah. Artinya, meski rasanya manis, ia tidak menyebabkan lonjakan gula yang berbahaya. Kandungan seratnya membantu memperlambat penyerapan gula, sementara beta-karoten di dalamnya mendukung sensitivitas insulin. Belum lagi kandungan kalium sekitar 400 mg per cangkir. Sangat bermanfaat untuk menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung lansia. Cara menikmatinya pun mudah. Melon bisa dipadukan dengan biji chia atau kacang-kacangan, di blender bersama bayam untuk smoothie, atau cukup dimakan segar sebagai pengganti dessert dengan kadar air sekitar 90%. Melon juga membantu mencegah dehidrasi yang sering memperburuk kontrol gula. Namun, bagi bapak ibu yang sering mengalami kembung jika makan buah dingin, sebaiknya konsumsi melon pada suhu ruang. Dengan cara ini, manfaatnya tetap terasa tanpa mengganggu pencernaan. Setelah melon, ada buah lain yang tampak sederhana tapi penuh kejutan, apalagi bila dimakan dengan kulitnya. Mari kita lanjutkan. Banyak orang mengira apel hanyalah buah biasa yang dijual di pasar modern. Namun bagi lansia dengan diabetes, apel bisa menjadi penolong sederhana bila dikonsumsi dengan benar. Saya masih ingat Pak Hasan, 66 tahun dari Bandung. Ia dulu selalu mengupas kulit apel karena takut dengan residu pestisida. Setelah saya sarankan mencuci apel dengan air yang dicampur sedikit baking soda selama 15 menit, ia mulai berani makan bersama kulitnya. Hasilnya, rasa lapar di antara jam makan berkurang dan gula darahnya lebih stabil. Rahasia apel ada pada pektin, serat larut yang membentuk gel di usus. Gel ini memperlambat penyerapan gula, sehingga kadar gula darah tidak melonjak. Selain itu, apel kaya polifenol, terutama quercetin, yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan melindungi sel pankreas. Indeks glikemiknya pun rendah, sekitar 35-40, sehingga aman dikonsumsi bahkan setiap hari. Cara terbaik menikmatinya adalah memakan apel utuh dengan kulitnya. Bagi lansia yang kesulitan mengunyah, potong kecil-kecil atau kombinasikan dengan selai kacang tanpa gula untuk camilan sore. Dengan begitu, rasa manis alaminya tetap ada, tetapi penyerapan gula tetap terkendali. Namun perlu diingat, bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan seperti iritasi usus, mulailah dengan porsi kecil. Dengan cara bijak ini, apel tidak lagi sekadar camilan, melainkan teman setia dalam menjaga kesehatan lansia. Setelah apel, mari kita beralih ke buah kecil berwarna hijau yang ternyata menyimpan kekuatan besar bagi tubuh. Buah kecil berwarna hijau ini sering dianggap mahal dan jarang dibeli oleh lansia. Namun, justru di balik ukurannya yang mungil, kiwi menyimpan manfaat besar bagi kesehatan. Saya teringat dengan Ibu Nur, 64 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering merasa mengantuk setelah makan siang, padahal porsinya tidak banyak. Lalu saya sarankan mencoba satu buah kiwi ditambah segenggam walnut setelah makan. 2 minggu kemudian, beliau bercerita bahwa tubuh terasa lebih ringan, tidak lagi mudah lelah, dan gula darah sesudah makan lebih stabil. Kiwi memiliki indeks glikemik sekitar 50, termasuk rendah. Seratnya sekitar 2 gram per buah, membantu memperlambat penyerapan gula dan membuat kenyang lebih lama. Yang menarik, kiwi mengandung enzim alami bernama aktinidin yang membantu pencernaan protein sehingga beban pankreas berkurang. Tidak hanya itu, kandungan vitamin C dalam kiwi bahkan lebih tinggi dibanding jeruk. Sangat penting untuk melawan peradangan yang sering memperburuk resistensi insulin pada lansia. Cara menikmatinya bisa dengan dipotong lalu dicampur ke dalam salad bayam, di blender bersama biji chia dan alpukat, atau dimakan langsung. Jika tidak keberatan dengan teksturnya, kulit kiwi pun kaya antioksidan dan serat tambahan. Bagi yang memiliki masalah lambung, lebih baik konsumsi kiwi setelah makan utama agar tidak memicu perih. Dengan cara sederhana ini, kiwi menjadi sekutu kecil yang membantu menjaga kesehatan lansia. Setelah buah mungil ini, kita beralih ke buah berwarna kuning yang rasanya asam,
tapi justru bisa menjadi peredam lonjakan gula darah. Banyak orang beranggapan bahwa rasa asam pada buah selalu buruk untuk lambung, padahal tidak selalu demikian. Saya pernah bertemu Pak Joko, 69 tahun dari Samarinda, yang terbiasa menambahkan saus manis pada ikan panggangnya. Setelah saya sarankan mengganti dengan perasan jeruk nipis segar, hasil cek gula darah 2 jam setelah makan menunjukkan penurunan yang lebih baik. Rasa asam justru bisa memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga gula masuk ke darah lebih pelan dan tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya, buah asam yang sering dianggap mengganggu sebenarnya bisa menjadi pelindung. Mari kita lanjutkan ke buah berikutnya yang mungkin mengejutkan Bapak Ibu, lemon atau jeruk nipis. Bapak Ibu pernah mencoba minum air hangat dengan perasan jeruk nipis atau lemon sebelum makan? Saya teringat dengan Ibu Tatik, 63 tahun dari Banjarmasin. Beliau sering mengeluh cepat lelah dan mengantuk setelah makan nasi. Lalu saya sarankan untuk memeras setengah buah jeruk nipis ke dalam segelas air hangat, diminum 15 menit sebelum makan. Hasilnya sungguh terasa. Beliau tidak lagi mengantuk setelah makan dan gula darahnya lebih terkendali. Rahasia lemon dan jeruk nipis ada pada asam sitrat yang dimilikinya. Zat ini mampu memperlambat pemecahan karbohidrat, sehingga gula tidak langsung melonjak ke darah. Selain itu, vitamin C yang cukup tinggi juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga pembuluh darah tetap sehat. Untuk lansia dengan diabetes, ini bagaikan penyangga alami agar tubuh lebih siap menghadapi lonjakan gula. Cara menikmatinya pun mudah. Bisa diteteskan pada ikan panggang, sayur kukus, salad, atau cukup dibuat infused water dengan potongan lemon segar dan diminum perlahan. Untuk yang ingin praktis, meminumnya sebagai air hangat sebelum makan juga sangat membantu. Namun bagi Bapak Ibu yang punya masalah lambung atau gigi sensitif, sebaiknya larutkan dengan lebih banyak air dan konsumsi setelah makan utama agar tidak perih. Dengan cara bijak ini, lemon dan jeruk nipis bukan lagi sekadar pelengkap rasa, tetapi sahabat dalam menjaga kesehatan lansia. Setelah buah asam ini, mari kita beralih ke buah tropis yang manis dan renyah, namun tetap aman bagi gula darah, jambu biji. Di banyak kampung, kita sering melihat penjual jambu biji merah dengan gerobak dorong, lengkap dengan garam dan cabai bubuk. Buah sederhana ini ternyata menyimpan manfaat besar bagi Bapak Ibu dengan diabetes. Saya ingat Pak Rahman, 70 tahun dari Medan. Ia gemar ngemil kue manis di sore hari. Setelah saya sarankan mengganti dengan 1 buah jambu biji yang diberi sedikit perasan jeruk limau, rasa manis segar itu membuatnya kenyang lebih lama tanpa perlu mencari makanan lain. 2 minggu kemudian, kadar gulanya jauh lebih stabil. Rahasia jambu biji ada pada seratnya yang sangat tinggi, hampir 9 gram dalam 1 buah utuh. Serat ini membuat pencernaan lebih lambat dan rasa kenyang bertahan lama. Indeks glikemiknya juga sangat rendah, sehingga tidak membuat gula darah melonjak. Selain itu, jambu biji kaya vitamin C, bahkan 4 kali lebih tinggi dari jeruk, yang penting untuk daya tahan tubuh dan membantu pankreas bekerja lebih baik. Kandungan likopen di dalamnya juga berperan melindungi pembuluh darah dan saraf dari kerusakan. Cara menikmatinya mudah sekali. Bisa dimakan langsung dengan kulitnya, dipotong tipis lalu diberi sedikit perasan limau, atau bahkan dibuat teh dari daunnya. Namun, bagi lansia yang punya masalah sembelit, pastikan minum cukup air agar serat tinggi dari jambu tidak membuat perut keras. Jadi, jangan remehkan buah tropis yang satu ini. Dari pasar tradisional hingga halaman rumah, jambu biji bisa menjadi perisai alami bagi kesehatan lansia. Dan setelah ini kita akan sampai pada buah nomor 1 yang creamy, lembut, namun justru sahabat terbaik gula darah, alpukat. Banyak Bapak Ibu khawatir bahwa alpukat terlalu berlemak dan bisa membuat berat badan naik. Padahal, justru di balik teksturnya yang lembut, alpukat menyimpan lemak sehat yang sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan gula darah. Saya teringat dengan Pak Mulyadi, 67 tahun dari Bogor. Ia sering merasa tangannya gemetar menjelang siang, tanda gula darahnya turun terlalu cepat setelah sarapan nasi. Setelah saya sarankan mengganti menu dengan roti gandum yang diberi alpukat tumbuk dan sedikit perasan jeruk nipis, keluhan itu berangsur hilang. Tenaga terasa lebih stabil sepanjang hari. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, yang membantu tubuh lebih peka terhadap insulin. Ditambah serat sekitar 7 gram per buah. Alpukat membuat kenyang lebih lama dan mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Indeks glikemiknya sangat rendah,
hanya sekitar 15, sehingga hampir tidak memengaruhi kadar gula darah. Selain itu, kandungan magnesium dan kalium di dalamnya mendukung irama jantung dan kesehatan pembuluh darah lansia. Alpukat bisa dinikmati dengan berbagai cara. Dicampur ke dalam salad sayuran segar, dibuat smoothie dengan yogurt tawar, atau dipotong dadu lalu diberi perasan lemon sebagai pendamping makan siang. Bahkan ada cara tradisional, mencampur alpukat dengan sedikit yogurt dan rempah ringan untuk dijadikan cocolan sayur rebus. Namun bagi lansia yang memiliki masalah ginjal, perlu hati-hati dengan kandungan kalium yang cukup tinggi. Batasi porsinya dan selalu konsultasikan dengan dokter jika ada obat yang sedang diminum. Dengan konsumsi yang bijak, alpukat bukan hanya makanan lezat, tapi juga sahabat terbaik dalam menjaga kesehatan lansia. Setelah mengetahui ketujuh buah ini, mari kita rangkum kembali langkah praktis yang bisa Bapak Ibu terapkan setiap hari. Bapak Ibu, kalau sampai di sini dirasa bermanfaat untuk kesehatan lansia, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak orang tua lain juga merasakan manfaatnya. Silakan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat, dan tulis di komentar kota serta usia Bapak Ibu supaya saya bisa menyapa di video berikutnya. Sekarang mari kita rangkum 7 buah yang sudah kita bahas. Pisang hijau dengan pati resisten membantu menahan lonjakan gula. Melon yang segar memberi rasa manis aman berkat beban glikemik rendah. Apel dengan pektin dan polifenol menjaga insulin tetap bekerja baik. Kiwi kecil penuh vitamin C dan enzim yang meringankan kerja pencernaan. Lemon atau jeruk nipis menjadi rem alami yang memperlambat pemecahan karbohidrat. Jambu biji dengan serat tinggi membuat kenyang lebih lama. Dan alpukat lembut kaya lemak sehat serta mineral yang menstabilkan gula darah sekaligus menjaga jantung. Untuk praktik sehari-hari, ingatlah prinsip 4R. Ragamkan pilihan buah, jaga rasio porsi, makan rutin setiap hari, dan pantau respons gula darah 2 jam setelah makan. Dengan begitu, buah-buahan ini bukan hanya camilan, tapi sahabat nyata dalam menjaga kesehatan lansia. Mulailah dari yang sederhana, 1 porsi kecil setiap hari, lalu rasakan perbedaannya. Bapak Ibu sering bingung buah mana yang sebaiknya dimakan setiap hari? Mari kita buat rencana sederhana 7 hari agar lebih mudah dipraktikkan. Hari Senin, mulai dengan pisang hijau kukus ditemani tempe goreng tipis dengan sedikit minyak. Selasa, pilih melon segar dipadukan dengan taburan biji chia untuk membuat kenyang lebih lama. Rabu, nikmati apel dengan selai kacang tanpa gula sebagai camilan sore. Kamis, coba kiwi yang dipotong lalu ditambah segenggam walnut. Jumat, minum air hangat dengan perasan lemon 15 menit sebelum makan siang. Lalu lanjutkan dengan ikan panggang. Sabtu, jadikan jambu biji sebagai teman minum teh sore. Bisa ditambah sedikit perasan limau. Minggu, nikmati alpukat tumbuk di atas roti gandum. Sederhana tetapi menyehatkan. Setiap pilihan ini bisa diganti sesuai musim atau ketersediaan di pasar tradisional. Yang terpenting adalah menjaga porsi tetap seimbang, cukup minum air, dan memantau gula darah secara teratur. Dengan pola ini, kesehatan lansia lebih terjaga dari hari ke hari. Seringkali Bapak Ibu bertanya, apakah penderita MAC atau GERD boleh minum lemon? Jawabannya boleh, asalkan diencerkan dengan cukup air dan diminum setelah makan, bukan saat perut kosong. Pertanyaan lain, bagaimana dengan alpukat bagi lansia yang punya masalah ginjal? Alpukat tetap bermanfaat, tetapi porsinya harus dibatasi karena kandungan kaliumnya tinggi. Sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter bila sedang mengonsumsi obat tertentu. Ada juga yang khawatir, apakah semua buah manis harus dihindari? Tidak, yang penting adalah memperhatikan porsi dan mengombinasikannya dengan protein atau lemak sehat supaya gula darah lebih stabil. Terakhir, apakah jambu biji aman dimakan setiap hari? Aman, asal disertai cukup air minum agar seratnya tidak menyebabkan sembelit. Dengan penyesuaian sederhana ini, buah tetap bisa menjadi sahabat sehari-hari. Ingatlah, tujuan utama adalah menjaga kesehatan lansia tetap seimbang tanpa rasa takut saat menikmati anugerah alam. Bapak Ibu yang saya hormati, 7 buah yang kita bahas hari ini hanyalah sebagian kecil dari anugerah alam yang bisa membantu menjaga tubuh tetap sehat di usia lanjut. Dengan memilih bijak, mengatur porsi, dan menikmatinya secara teratur, kesehatan lansia dapat terjaga sehingga kita tetap kuat mendampingi keluarga dan bermain bersama cucu tanpa rasa khawatir. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar, buah mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi, dan apakah ada pengalaman menarik setelah rutin memakannya. Cerita Bapak Ibu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Jangan lupa tekan tombol like
Bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat, serta subscribe agar tidak ketinggalan tips sederhana untuk menjaga gula darah dan kesehatan lansia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.